Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wartiem. Saya pemilik usaha keripik belut Citra Rasa yang ada di Klaci 2 Margolue Sayegan. Awal mula keripik belut ini berdiri, semula saya melihat pengrajin keripik belut yang ada di Pasar Nggodean. Saya timbul keinginan untuk memperkembangkan usaha dari orang tua. Jadi di mana sih ikan belut kita dapat? Awal mulanya saya belum produksi. Jadi saya mencukupi teman-teman yang ada di Pasar Nggodean. Berjalannya dengan waktu ternyata modal saya habis untuk usaha ikan belut segar. Terus saya punya ide bagaimana kalau kita ikut produksi supaya kita bisa mengembangkan olahan keripik belut yang tentunya keresnya beda. Ya, mulai dari situlah kami ikut produksi mulai tahun 2001. Kami produksi awal mula 10 kilo sampai 15 kilo, Mas. Pagi produksi, nanti siangnya saya jual di depan Pasar Nggodean. Ternyata kami berdua dengan komitmen cinta rasa keripik belut, kami bisa menembus pasar. Awal mulanya bukan Citra Rasa tapi cinta rasa. Kenapa cinta rasa? Kami mencintai rasa dulu. Insya Allah kalau kita mencintai rasa dan kualitas, insya Allah kita bisa menembus pasar. Kalau resep sih hampir bedanya sama-sama keripik belut, tapi pengelolanya beda. Resepnya sama, tapi pastinya brandnya sendiri-sendiri. Kalau saya memperhatikan khususnya Citra Rasa, yang pertama memperhatikan kualitas bahan baku. Seperti minyak itu sejak awal kami mencari minyak apa yang bisa tahan lama, karena keripik belut ini nggak bisa di spinner. Beda dengan crispy lele sama crispy water yang teksturnya kecil-kecil. Tapi kalau belut kan, keripik belut kan panjang-panjang, maka kami harus mencari bahan baku yang expirednya jauh lebih lama, Mas. Nah, dengan seperti itu kami selalu mencoba dari minyak A sampai Z. Ketemulah sampai sekarang, dan saya bisa membuat keripik belut ini sambil mencari partner, Mas, seperti reseller yang memasarkan di luar sana. Jadinya kalau di toko kami kan mungkin konsumen yang beli mungkin 1 bulan beli sekarang, 1 bulan ke depan mungkin 1 minggu udah habis. Tapi kalau reseller kan bisa dijual di toko-toko, sehingga expirednya jauh lebih lama. Jadi itu yang saya perhatikan untuk keripik belut Citra Rasanya. Kalau untuk jumlah belut setiap harinya saya produksi, Mas, kita tergantung lihat pasar dan personel hari ini berapa. Kalau pesanan kami memang keburu, kami menambah karyawan untuk mencukupi pasar. Jadi masa pandemi kemarin cukup prihatin. Pasar-pasar oleh-oleh semua tutup, sehingga kami pun online cuma seberapa. Nah, untuk 1 bulan ini sudah alhamdulillah untuk merintis proses produksinya sudah setiap hari 60 sampai 75 kilo per hari. Mungkin ada 4 kali proses produksi, hari Senin sampai hari Jumat itu, Mas.
Untuk proses produksi keripik belut, kami hari ini mau proses produksi 1 kental seumpamanya. Kita ngambil di kolam, tentunya sudah sortasi ya, sudah dipilih yang untuk keripik dan untuk restoran. Yang untuk proses produksi biasanya yang kecil-kecil. Kita ngambil 1 kental, kita timbang. Terus nanti ada tenaga kerja yang mengambil kotoran, namanya penyiangan. Diambil terus dicuci. Setelah dicuci kita membuat adonan. Cara proses produksinya, kita bikin adonan seperti payek-payek seperti biasa. Nanti ada bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Mungkin ada catatan beberapa. Terus kita buatan adonan. Cara proses produksinya satu-satu, Mas. Tidak seperti goreng emping gitu ya. Harusnya satu-satu. Kalau nanti terlalu banyak, biasanya nanti double-double. Jadi tinggal sendiri-sendiri. Seperti itu. Itu cara penggorengnya 2 kali. Kenapa? Kalau 1 kali itu karena wajannya besar, dan kalau dipenuhi langsung biasanya lengket-lengket double-double. Sehingga kalau nanti setengah matang kita tiriskan dulu, nanti kalau sudah 1 wajan gitu baru dikeringkan. Seperti itu, Mas. Kalau cara produksi kami masih manual awal mulanya. Kita jualan di depan pasar Nggudian. Berkembangnya dengan waktu, kami merasa memang mengganggu pejalan kaki, Mas. Karena kita jualan di trotoar, cukup bagus peminatnya. Sepi aja kita dari pagi sampai sore dapat 500.000. Berjalannya dengan waktu, kalau liburan kayak gitu, jalan itu menjadi macet. Sehingga pemerintah memperhatikan kami untuk dibuatkan pasar khusus keripik belut yang ada di Nggudian. Namanya Pasar Kuliner Belut Nggudian. Nah, berjalannya dengan waktu kami juga pengen mengembangkan di Citra Rasa. Harapan kami kalau kami buka outlet di rumah, ini konsumen bisa belanja sambil melihat cara produksinya. Jarang sekali konsumen itu beli keripik belut tapi belum tahu ikan belutnya. Kalau di rumah itu bisa belanja, milih dengan seleranya, bisa ngicipi, bisa melihat cara produksi keripik belutnya. Seperti itu. Kalau untuk pengembangan pemasaran, kami mencoba untuk pameran-pameran. Selain kami dapat fasilitas dari dinas, kami pun belajar mandiri juga. Selain harus bayar stand di pameran, kami juga di mana ada event-event seperti senam massal, di situ ada pasar tani, kami merapat di situ. Tujuan kami tidak hanya penjualan, tapi juga mencari pelanggan baru, supaya pelanggan kami dari minggu ke minggu akan bertambah. Kalau harga jual keripik belut Citra Rasa di sini ada beberapa grade, Mas. Seperti yang kualitas nomor 1 itu 170 per kilo. Yang nomor 2 sama-sama tepungnya dari pabrik itu 150. Terus ada juga yang 140. Ada juga harganya 100 per kilo. Jadi kami membuat beberapa grade. Tergantung kita pasarnya di mana. Ada di pasar tradisional atau di pasar toko modern, toko oleh-oleh. Jadi tergantung pasarnya. Tentunya yang pasar lokal bukan berarti keras, tapi kita bisa membuat supaya HPP harganya bisa terjangkau di pasaran tradisional. Seperti itu, Mas. Yang membedakan keripik belut grade 1 dan grade 2 dan seterusnya, itu yang pertama mungkin belut juga, tapi ada di kualitas tepung juga, Mas. Jadi kita ada beberapa tepung yang tepung pabrik, apapun mereknya. Ada Rose Brand, ada NE, ada Bola. Kalau itu pakai tepung pabrik, cenderung sama-sama timbangan setengah kilo jauh lebih banyak kalau tepungnya dari pabrik, karena tekstur tepung dari pabrik itu kan lembut. Tapi kami juga membuat tepung sendiri, Mas. Dari beras kita rendam, terus kita giling sendiri. Kita buat keripik itu cenderung ke pasaran lokal, pasar tradisional, supaya terjangkau harganya. Tapi bukan berarti keras loh, nanti bisa dicoba. Kayak apa sih perbedaannya seperti itu. Pastinya kalau membuat yang beras buat sendiri, HPP-nya jauh lebih terjangkau, seperti itu. Kalau tantangannya pastinya mungkin pasaran ya. Apalagi sekarang sudah gencar-gencarnya online.
Dulu saya paling nggak suka online, tapi sekarang dengan adanya masa pandemi, mau nggak mau kita les privat dengan online ini. Kenapa? Kalau kita diam diri laku nggak laku cuma ada di pasar, pastinya ketinggalan. Kami belajar di mana ada fasilitas pelatihan online, kami juga belajar walaupun kita ketak-ketik minta gambar tapi belinya cuma 1/4, tapi memang perjuangan. Nah, dari situlah kami memang bersaing bagaimana cara melayani konsumen, cara pelayanannya, mungkin bagaimana untuk menjaga kualitas produk yang kami punya. Kalau rasa itu kita bumbu dan tepung kita timbang, pastinya harga akan standar walaupun saya tidak harus di tempat produksi. Pastinya ada admin, ada pegawai yang untuk quality control. Seperti itu sih untuk jaga kualitas kita. Untuk menjaga mempertahankan usaha ini cukup berat, Mas. Bahkan kalau kemarin masa pandemi ada yang bertanya seperti ini, sebelum menjawab mungkin jawabannya adalah di air mata. Saya berdiri untuk mengelola usaha ini tidak sendiri. Ada beberapa karyawan yang bisa membantu saya. Itu pun saya prihatin sekali. Beberapa reseller kami tutup. Semuanya off, semua minta di-cancel dulu. Bagaimana saya tidak mengurangi pegawai, tetap eksis. Saya mempertahankan usaha ini di mana ada event saya jualan. Kami nenteng-nenteng di mana ada saya bawa tas untuk supaya saya ke sana beli bensin itu ada penggantinya walaupun cuma laku 1 kilo atau 2 kilo. Bagi saya itu bahagia di masa-masa mempertahankan perekonomian. Karyawan sekian ini masa bayaran gajian itu kami kredit, yang masuk saya rolling. Tapi mereka juga cukup luar biasa membantu kami. Kami paham, Bu, besok saya off dulu gantian temannya, seperti itu. Terus kita punya inovasi selama pandemi ini juga kita buat sambal belut untuk dibawa ke tempat-tempat pertemuan untuk mempertahankan. Yang harusnya dikeripik saya kurangi untuk bikin sambal belut walaupun cuma yang penting ada kegiatan karena untuk mempertahankan di masa pandemi. Sebelum masa pandemi menurut saya sepi tidak seperti kemarin masa pandemi, sepi hal biasa. Tapi masa pandemi cukup lama, hampir 2 tahun ya, itu bagi kami memang sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah bisa melewati. Kalaupun ada tanggungan dari bank, alhamdulillah dari bank juga membantu kaitannya dengan unduran di off-kan dulu supaya tetap berjalan. Itu membantu kami. Seperti itu sih Mas kami cara untuk mempertahankan usaha ini. Bagi masyarakat dan teman-teman konsumen yang menginginkan keripik belut Citra Rasa, bisa datang ke rumah produksi keripik belut Citra Rasa yang ada di Klaci 2, RT 04, RW 11, Margo Luis Sayegan Sleman. Atau bisa lewat Instagram, juga nomor WA 081 328 00 2423. Bisa juga di pasar kuliner belut Godean yang ada di daerah Jalan Jogja Godean. Terima kasih.